Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cara Mudah, kali ini Cara Mudah akan berbagi tips informasi seputaran pembahasan soal USBN atau ujian sekolah untuk jenjang SMA SMK ya. SMA SMK ini mata pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, langsung saja kita lihat nomor 1. Perhatikan Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 nomor ayat 10 berikut ini. Innamal mu'minuna ikhwatun titik-titik baina akhawaikum wa taqullaha la'allakum turhamun. Ini ya, titik-titik ini adalah innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu. Maka jawabannya ini fa aslihu ya, maka damaikanlah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara kedua saudara kalian. Kemudian kita lanjut soal yang kedua. Perhatikan potongan ayat surah Al-Isra surah ke-17 32 berikut ini. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a. Bacaan yang bergaris bawah mengambil hukum ini ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah, ini mat wajib ya. Mat wajib. Ciri-cirinya mat wajib itu apabila setelah hamzah, setelah alif yang ada layarnya ini itu hamzah, itu mat wajib. Kalau mat jaiz setelahnya itu alif. Setelah alif seperti ini, wala taqrabuz zinain. Nah, ini dua kalimat. Dua kalimat itu mat jaiz munfasil, sedangkan wasa'a itu satu kata ya, atau satu kalimat dalam bahasa Arab, maka hukumnya mat wajib muttasil. Ciri-cirinya setelah alif yang ada layarnya di atasnya itu adalah hamzah. Oke, kita lanjut pertanyaan ketiga. Penggalan Quran surah Nisa surah keempat ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha. Arti dari yang digaris bawahi, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah ya. Ini. Oke. Soal keempat. Perhatikan surah At-Taubah surah ke-9 105. Arti dari ayat yang bergaris bawah ini, wal mu'minun, adalah artinya orang yang beriman. Dari kata-kata amana yu'minu, isim fa'ilnya mu'minun ya, mu'minun yang beriman. D ya, beriman. Kemudian soal nomor 5. Perhatikan Quran surah Yunus surah ke-10 ayat 40. Potongan ayat yang benar untuk melengkapi ayat atas. Wa minhum titik-titik wa minhum man la yu'minu bih. Nah, ini jawabannya yang D. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi ya. Ini namanya. Semuanya. Ini hafalan aja nih ya, sifatnya hafalan. Kemudian soal nomor 6, perhatikan surah Ali Imran surah ketiga ayat 159. Mana ayat yang bergaris bawah ini? Wasawirhum, musyawarah ya, fil amri, dalam urusan mereka. Perintah untuk bermusyawarah. Wasawirhum. Ya, syawir, kata-kata syawara, musyawarah kan dari mereka. Selanjutnya nomor 7, perhatikan Ali Imran masih 190. Hukum bacaan tajwid yang bergaris bawah ini. La ayatil li ulil albab. Apa? Ini hukumnya til tanwin la ayatin li tanwin ketemu dengan lam, maka idgham bila gunnah. Hurufnya idgham bila gunnah itu ada dua, yaitu lam dan ro. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam atau ro, itu hukumnya idgham bila gunnah. Tapi kalau idgham bila gunnah itu hurufnya 4. Hurufnya ya, nun, mim, waw, atau yanmu disingkatkan. Soal nomor 8. Perhatikan surah Ali Imran surah ketiga ayat 91. Kita lihat sini pertanyaan ayat yang bergaris bawah ini. Alladzina yadhkurunallah, orang-orang yang mengingat Allah. Jawabannya yaitu orang-orang yang, nah ini ya, terjemahannya kemampuan kita menerjemah. Kemudian soal nomor 9. Surah Luqman surah 31 ayat 13. Isi kandungannya.
Wa idh qala Luqman libnihi, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhu, dan dia menasihatinya, ya bunayya, wahai anandaku, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah, inna syirka, sesungguhnya syirik itu la zulmun azim, kezaliman yang besar. Nah, pentingnya orang tua menasihati, memberi nasihat kepada anaknya. Perintah orang tua, tentunya anak mendengarkan, orang tua harus anak doa. Ya ini ya, pentingnya orang tua memberi nasihat. Kan ini memberi nasihat di sini. Wa huwa yang itu, dan dia memberikan mauizah atau nasihat. Nomor 10, kalimat bergaris bawah ini, insan wahnan, menunjukkan hukum bacaan ikhfa. Insan, nun sukun ketemu sin. Kalau nan'a ini tanwin ketemu ain, ini izhar dahulki ilayyal masir. Ini ya. Jadi yang ini ya. Yang ini insan nun sukun ketemu sin. Ikhfa itu hurufnya ada 15, ta, jim, dal, zai, sin, shin, shad, dot, ta, zo, fa, kaf. Nah itu ikhfa hakiki ya, ada hukum nun sukun dan tanwin. Kemudian soal nomor 11, dalam kehidupan sehari-hari manusia yang beriman kepada malaikat akan selalu berhati-hati karena seluruh perbuatannya ada yang mengawasi dan mencatatnya. Pernyataan di atas merupakan ya bentuk beriman kepada malaikat. Oke, nomor 12, tujuan Allah menurunkan Al-Quran kepada manusia adalah sebagai pedoman hidup di dunia. Perilaku berikut yang paling sesuai dengan tujuan diturunkannya kitab Allah tersebut adalah jawabannya: mempelajari Al-Quran dengan tujuan, membawa Al-Quran kemana-mana, berbuat sesuai dengan aturan sebagai pedoman, berbuat sesuai dengan aturan Al-Quran. Ini ada dua ya kemungkinan. Sebagai pedoman perilaku ya, lebih tepat sebenarnya ini ya, lebih tepat berbuat sesuai dengan aturan Al-Quran ya. Ini lebih tepat ini pedoman kan, karena ini sebagai pedoman berarti kita berbuat ya, ini betul, cuma ini yang lebih kan, di sini yang paling tepat, paling sesuai ya. Ini kuncinya keliru ya. Nomor 13, semua kitab Allah berfungsi sebagai pedoman bagi manusia untuk mencapai kehidupan bahagia di dunia dan akhirat. Meyakini kitab Allah tujuan pokoknya adalah sebagai pedoman hidup seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan dunia. Pernyataan berikut yang merupakan fungsi iman kepada Allah sebagai stabilisator adalah Allah tidak pernah marah, stabil, tidak marah ya. Oke, nomor 14, sifat dan perilaku Nabi Muhammad yang terpuji terkenal di kalangan penduduk Makkah jauh sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Karena kemuliaan akhlak dan kejujuran beliau mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Berikut ini bentuk tingkah laku orang yang beriman kepada Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Beriman ya, ini berkata jujur, benar ya, tidak menyakiti hati orang lain. Ini sifat Al-Amin. Kemudian nomor 15, kiamat pasti terjadi dan setiap manusia akan bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Pernyataan yang paling tepat sebagai contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir berdasarkan ilustrasi di atas adalah menghindari perbuatan maksiat sekecil apapun. Kenapa? Karena nanti kita akan diminta pertanggungjawabannya. Nomor 16, pengadilan Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat sangat adil dan teliti. Tidak seorang pun yang dirugikan, manusia berhak masuk surga karena ketakwaannya. Sebaliknya,
mereka akan masuk neraka karena kedurhakaannya. Pernyataan ini tidak termasuk contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir adalah menuruti semua keinginan teman. Ini ya, ini nggak cocok. Kalau yang ini cocok semua. Oke, nomor 17. Islam melarang setiap pemeluknya untuk menganut fatalisme, yaitu paham atau ajaran yang mengharuskan berserah diri pada nasib dan tidak perlu berikhtiar, karena hidup manusia dikuasai dan ditentukan oleh nasib, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menghendaki manusia agar berikhtiar dan bertawakal seperti yang dilakukan oleh Abdullah dalam kehidupan sehari-hari. Ia selalu menuntut ilmu untuk mencapai cita-citanya. Sikap ini mencerminkan perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar adalah meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini merupakan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian manusia harus tetap berikhtiar karena tidak seorang pun yang mengetahui takdirnya. Berikut ini yang tidak termasuk hikmah beriman kepada qadar dan qadar, yang salah ya. Salah ya, menghendaki manusia pasrah pada keadaan, ini salah, tidak termasuk contohnya ini. Nomor 19, fenomena sosial yang kini tengah mewabah di Indonesia adalah lahirnya tren-tren baru remaja dalam berpakaian yang bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini disebabkan gaya berpakaian idola mereka atau film yang mereka tonton. Dampak yang dapat ditimbulkan akibat budaya berpakaian seperti ilustrasi di atas adalah menurunnya daya kritis siswa dalam berpakaian. Perubahan budaya timur menjadi barat meninggal internet hilang menjadi kemanusiaan daya kritis siswa karena ikut-ikutan daya kritis yang tidak muncul. Bu Maisyitah memiliki sebuah warung kecil di kampung. Tetangga kampung selalu berbelanja di warungnya. Karena Ibu Maisyitah terkenal dengan kejujurannya, dia tidak pernah menyembunyikan cacat barang dagangannya. Berikut ini termasuk manfaat kejujuran, kecuali yang dimusuhi oleh orang-orang di manfaatnya, kecuali Burhan bila melakukan kesalahan tidak lempar batu sembunyi tangan untuk menutupi kesalahan yang telah dilakukannya. Ilustrasi tersebut merupakan contoh perilaku syaja'ah atau pemberani. Kalau ananiyah itu ego, egois. Qanaah itu artinya menerima adanya. Kauniyah itu tentang ayat-ayat kaun di alam. Muru'ah ini orang yang menjaga kehormatannya, yang lebih tepat maksudnya gentleman lah gitu ya. Perhatikan beberapa pernyataan berikutnya. Pak Parman setiap hari pergi membajak sawahnya untuk menafkahi istri dan anaknya tanpa pernah merasa lelah. Kak Diman tak pernah lelah mengayuh becaknya di tengah terik matahari demi bertahan hidup di ibu kota. Asep setiap hari pergi ke warnet bermain game online dan tidak pernah mau membantu orang tuanya. Arman terus sekolah walaupun harus menjual koran demi terpenuhnya kebutuhan hidup sehari-hari kedua adiknya yang masih kecil. Bu Yanti setiap hari keliling menyediakan jamu gendong untuk membiayai anaknya yang masih sekolah sejak ditinggal mati suaminya. Dari pernyataan di atas yang menunjukkan perilaku kerja keras dan tanggung jawab. Nah, ini yang tidak ada C ya, yang tidak ada Asep, yang ada Asep sana. Ini salah. Berarti yang D ada Asep. Nah, yang bertemu yang Asep sudah ditiru lah. Kemudian nomor 23, Andi bercita-cita menjadi seorang dokter. Untuk mencapai cita-citanya, Andi harus menunjukkan sikap kerja keras. Berikut ini merupakan sikap yang harus dimiliki Andi dalam mencapai cita-citanya, kecuali banyak berdoa dan meminta doa kepada Allah. Fokus melakukan kegiatan yang menuju cita-cita. Bekerja lebih berat dan lebih lama dari orang tua. Disiplin menjalani proses mencapai cita-cita. Ini bekerja lebih berat dan lebih lama. Bukan karena ini bukan D ya. Kalau banyak berdoa dan meminta doa, ini bener aja.
ini kan dia untuk meraih cita-cita, dia bukan bekerja, tapi dia harus belajar. Ini pendapat pribadi. Ini ya, yang C. Ini kan pendapat penulis yang ini ya. Kalau saya sarankan bekerja lebih lama dan lebih berat dan lebih lama, karena ini untuk mencapai cita-cita bukan bekerja tapi belajar ya. Doa itu banyak berdoa, betul. Ya, perhatikan pernyataan berikut yang termasuk perilaku bekerja keras ditunjukkan oleh Dodi menjaga sholat 5 waktu berjamaah, Sofyan pernah membantu ibu menjaga warung saat dia mengerjakan tugas kerja tepat waktu, Roman untuk setiap hari berkeliling Bu Sumirah memimpin perusahaan keluarga yang ada tutup menjadi perusahaan besar. Yang termasuk perilaku kerja keras ditunjukkan oleh nomor 3, 4, 5. 25. Islam sangat menganjurkan kepada manusia agar bekerja keras. Anjuran Islam tentang suatu hal tentu memiliki hikmah yang besar. Berikut ini termasuk hikmah bekerja keras, kecuali bekerja keras akan mengangkat derajat dan martabat seseorang. Bekerja keras merupakan ibadah, betul, membentuk diri menjadi betul, mengembangkan kemampuan diri, baik bakat betul, bekerja yang kurang tepat dan mengangkat derajat, bukan itu tujuannya. 26. Perhatikan ilustrasi dari usaha fungsi hadis terhadap Al-Quran. Demikianlah dapat saudara langsung. Ini penjelasnya, memberikan rincian terhadap ayat sifat umum ya, penjelas. Kemudian soal nomor 27, selain zakat fitrah pada bulan Ramadan biasanya para mazaki mengeluarkan zakat hasil usaha atau zakat malam. Ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan kaum duafa sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka khususnya dalam menghadapi hari raya Idul Fitri. Berdasar deskripsi di atas, hikmah zakat bagi yang menerima mustahik adalah mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat, dapat memberi rata, menghindarkan diri. Ya ini yang D ya. D. Perhatikan tabel di bawah ini. Berdasarkan tabel di atas, sholat jenazah yang wajib dimandikan adalah yang B ya. 1A, 2B, 3C. Ya. Nomor 29. Perhatikan pernyataan berikut. Dari pernyataan di atas yang menunjukkan perbedaan khutbah dengan tablik adalah khutbah mengajak pikiran kita, sementara tablik mengajak manusia memiliki jalan Allah. Khutbah dilakukan dalam waktu tertentu, sementara tablik belakang itu. Khutbah dilakukan di atas mimbar, tablik tidak di atas mimbar. Khutbah dilakukan oleh laki-laki dan tablik dilakukan oleh laki-laki. Jawabannya B ya. Waktu tertentu, sementara tablik kapan saja. Nomor 30, berikut ini contoh transaksi ekonomi yang dibolehkan dalam Islam, kecuali waktu meminjamkan uang dengan sistem bunga tidak boleh dalam Islam. Kalau yang lain boleh. Di era digital dan kemajuan teknologi, seseorang tidak perlu lagi pergi ke toko untuk membeli kebutuhan sehari-hari karena segala macam kebutuhan dapat dibeli hanya dengan memakai jari di sel. Berdasarkan ilustrasi tersebut, manakah transaksi jual beli online berikut yang tidak sesuai dengan syariat Islam? Ya, ini ya. Ini kan menipu. Kemudian soal nomor 32, keadaan seseorang yang sudah mampu melaksanakan pernikahan baik secara lahir dan batin dan juga tidak menikah atau menunda untuk menikah, ia dikhawatirkan melakukan hal-hal yang mengarah kepada kemaksiatan, maka hukum menikah baginya adalah wajib. Soal nomor 33, jika di dalam keluarga terdiri dari ayah tiri, ibu kandung, anak perempuan, saudara laki-laki ibu dan saudara laki-laki sebapak dan anak laki-laki ayah tiri, maka yang berhak menjadi wali
Pernikahan bagi anak perempuan tersebut adalah saudara laki-laki sebapak. Saudara laki-laki sebapak. Perhatikan hal-hal berikut ini. Berdasarkan pernyataan di atas, pelaksanaan akad nikah yang benar menurut syariat adalah yang D ya, 135. Apa ini? Akad ijab dan kabul harus terdapat lafaz nikah ya. Ya, antara ijab dan kabul harus sesuai arti dan maknanya ya. Ijab dan kabul tidak boleh merusak syarat atau tujuan pernikahan. 35. Amin adalah anak dari Bapak Ishak yang belum lama meninggal. Dengan demikian Amin adalah salah satu pewaris harta peninggalan karena ada hubungan darah. Hal-hal ini berikut ini hal-hal yang harus dilakukan sebelum pembagian harta warisan, kecuali membayar zakat, bayar hutang, menggunakan memakai wasiat, ya membangun panti asuhan. Tidak harus ya, kecuali kan. 36. Rasulullah SAW sukses dalam melaksanakan dakwah di Madinah. Keberhasilan beliau tidak terlepas dari strategi yang beliau terapkan dalam berdakwah. Di bawah ini yang bukan merupakan strategi dakwah Rasulullah beliau di Mekah adalah yang menjalin persahabatan dengan pihak-pihak lain yang tidak beragama Islam. Kecuali ya. Kemudian soal 37, perhatikan tabel tokoh muslim masa modern dengan hasil karya berikut. Berdasarkan tampil di atas, gagasan inovatif Muhammad Ali Pasha memberi dampak terhadap, di tabelnya nggak ada ya. Cuma kalau Ali Pasha ini Ali Pasha ini rasanya masuknya pelajaran ini ke kurikulum akidah. Ya. Tapi kalau umpamanya akidah akhlak itu ya Al-Quran juga, fikih ya Al-Quran juga, fisika ya jelas ada di kurikulum. Itu lebih pada ini masuknya Al-Quran ke dalam kurikulum. Pada tahun 1926 berdiri organisasi sosial keagamaan yang dipelopori oleh ulama dan Kiai Nahdlatul Ulama NU. Pendirinya Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau adalah tokoh yang mengupayakan berlakunya ajaran Ahlussunnah wal Jamaah di Nusantara, serta tokoh Islam yang mengeluarkan resolusi jihad dan penjajah. Nilai-nilai keteladanan beliau yang patut dicontoh adalah aktif dalam organisasi, semangat mencintai tanah air, banyak pengikut dan berdakwah, keberanian dalam hubungan dan kerjasama dengan kekuasaan. Ya, ini semangat mencintai tanah airnya ya. Resolusi jihad itu muncul dilakukan karena cinta terhadap tanah air. Ya. Perhatikan tokoh dan hasil karyanya. Pasangan tokoh dan garis perjuangan yang benar adalah yang B. 2B Ibnu Khaldun, Al-Ghazali ini akhlak ya, Al-Khawarizmi matematika, Ibnu Sina kedokteran, Al-Qushairi ini seni dakwah dan sosial. Yang betul ini Ibnu Khaldun dengan bidang sosialnya. Selain Masjid Hagia Sophia di Turki dan masjid-masjid hebat lainnya, Islam juga meninggalkan peninggalan lainnya seperti jembatan dan kanal di Spanyol, sistem pengairan bawah tanah di negara Arab, taman-taman di Cordoba. Memperhatikan narasi di atas, maka faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan Islam di antaranya adalah kebudayaan dan arsitektur. Oke, lanjut ke soal uraian. Ini soal uraian ya. Tuliskan kembali Quran Ali Imran 100 berikut dengan kaidah penulisan yang benar. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna al-adl, artinya maha adil. Sebutkan 3 contoh perilaku yang mencerminkan makna adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya.
tidak membedakan status sosial seseorang dalam hukum, ya. Kemudian memberikan layanan, tidak membedakan miskin ataupun kaya. Sebagai seorang anak memiliki kewajiban berbakti kepada orang tua, salah satunya adalah hormat dan patuh kepada keduanya. Kemukakan 3 alasan mengapa seseorang wajib menghormati dan patuh kepada orang tua. 1. Karena orang tua yang mendidik, dengan memberikan pengajaran. Orang tua adalah silsilah kita, wasilah kita mendapatkan agama Islam. Kemudian berkat jasa orang tua yang kita terlahir ke dunia. Pak Anwar meninggal dunia, ia meninggalkan sejumlah harta warisan. Setelah dikeluarkan untuk biaya perawatan jenazah, meninggalkan harta warisan bersisa 75 juta. Sementara ahli warisnya terdiri dari bapak, istri, 2 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Hitunglah masing-masing bagian ahli waris ya. Ini ya, 75. Bapaknya dapat 1/6 karena ada anak, ya. Istrinya dapat 1/4 ya, karena ada anak. 2 anak laki-laki dan anak perempuan. Sisa harta yang setelah dikurangi 1/6 dan 1/4 tadi, maka mendapat sisanya 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Anak laki-laki dapat 2 kali bagiannya, berarti nanti ini sisanya dibagi 5, 1 untuk anak perempuan, 4 untuk 2 orang anak laki-laki, seperti itu ya. Pada masa kejayaan Islam, sejarah mencatat banyak sekali sumbangsih tokoh-tokoh muslim dalam kemajuan peradaban manusia di berbagai bidang disiplin. Jelaskan 3 faktor yang menyebabkan kemajuan peradaban Islam pada masa kejayaan. Yang pertama, pengetahuan ya. Pengetahuan, semangat berjuang, kemudian kecintaan terhadap agama Islam. Nah, demikianlah pembahasan ini, semoga bermanfaat. Nanti bagi yang kurang jelas silakan ketik-ketik di komentar, jangan lupa untuk subscribe dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.